dari buah durian berujung pada kematian. Seorang pria di wilayah Lampung tega membunuh hingga berujung pada mutilasi di wilayah Lampung. Apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. 3 Maret 2022, Desa Raja Basa, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki yang diketahui belakangan berusia 12 tahun. Korban bocah laki-laki itu adalah Raffi Danu Sanjaya. Raffi ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di kebun durian di lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Tak hanya itu, tubuh Raffi yang kala itu ditemukan dalam keadaan kepala yang terpenggal dan luka bacok di sekujur tubuh. Diduga Raffi adalah korban mutilasi. Pihak kepolisian Resor Lampung Timur yang turun ke tempat kejadian perkara sempat kesulitan untuk mencari bagian tubuh korban yang hilang. Tak lama setelah itu, polisi pun menemukan bagian kepala Raffi yang tempatnya sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tubuh Raffi. Saat itu juga tubuh Raffi langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lampung Timur. Siapa sebenarnya pelaku yang melakukan tindakan keji ini? Pada saat itu kita muncul dengan membawa senjata tajam. Akhirnya kita bersama-sama warga mengamankan pelaku tersebut untuk dibawa ke Polres Lampung Timur. Pelaku melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Kemudian karena pada saat itu masa ramai yang melakukan penangkapan, kita segera amankan tersangka untuk dibawa ke Polres Lampung Timur. Saat masyarakat Desa Raja Basa tertuju perhatiannya kepada jasad Raffi yang dievakuasi pihak kepolisian, tiba-tiba muncul seorang pria yang sedang memegang pisau. Diduga pria inilah yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap Raffi. Warga yang melihat gerak-gerik pria aneh ini pun langsung berupaya untuk mengamankan pria tersebut. Keadaan semakin tak terkendali. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini pun semakin beringas. Polisi sempat kewalahan mengatasi kerumunan warga yang berusaha untuk menghakimi Khairul Anwar. Tak hanya itu, untuk menghalau massa yang sudah tidak terkendali ini, polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Ternyata pria yang melakukan pembunuhan terhadap Raffi Danu Sanjaya ini adalah Khairul Anwar. Khairul Anwar adalah seorang penjaga kebun durian milik Adli. Polisi yang berhasil mengamankan Khairul Anwar langsung membawa Khairul Anwar ke Polsek Lampung Timur. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di kebun durian ini, tim Fakta pun mendatangi tempat kejadian perkara. Tak mudah bagi tim Fakta untuk bisa memasuki lokasi kejadian yang berada di dalam kebun durian itu. Ternyata akses jalan menuju ke lokasi TKP sulit untuk diakses menggunakan mobil. Saya akan coba cari akses lain menggunakan sepeda motor. Di sana ada sepeda motor, kita akan coba mengakses lokasi TKP dengan sepeda motor. Jalan tanah yang berlubang pun harus kami lalui untuk bisa dapat masuk ke lokasi hilangnya nyawa Raffi pada Kamis pagi. Kami harus menggunakan kendaraan roda 2 untuk bisa menjangkau lokasi tersebut. Bisa ini, semuanya yang dipakai ini, motornya? Bisa. 4 ya? Oke.
Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Roy. Pak Roy. Iya. Saya boleh nebeng ya Pak ya? Boleh. Untuk ke TKP ya? Oke, terima kasih Pak. Dengan alasan keamanan, tim Fakta pun Misi ya, didampingi Pak. oleh pihak Saat kepolisian ini saya akan Labuhan menuju Batu. ke TKP didampingi oleh pihak kepolisian Pak Roy ya Pak ya? Dan inilah lokasi di mana hari terakhir Raffi Danu Sanjaya berada. Nah, pemirsa, jadi inilah gambaran situasi dari kebun durian. Menurut informasi dari pihak kepolisian disebutkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara adalah di sini. Pak Kanit, jadi lokasi awal ditemukan? Iya, kita awal ditemukan kita duga di sini sebab bercak darah yang paling banyak di sini. Oh, di mana Pak titiknya Pak, bercak darah? Di sini, ini yang sudah mulai mengering, tampak putih ini. Oh, yang tampak putih ini? Iya, tampak putih. Oh, cukup luas ini Iya, Pak ya? luas. Oke. Nah, selain itu menemukan apa lagi Pak di sini Pak? Kita menemukan senter milik korban dan 2 buah durian. Kita temukan di bawah pohon durian di situ. Pohon durian di mana? Di sini. Oh, di situ. Senternya ya Pak ya? Senter sama 2 buah durian kita temukan di sini. Oh, senter sama Di sini. 2 buah durian. Ada berapa titik lagi Pak yang kemudian ditemukan beberapa bagian tubuh dari korban? Kurang lebih kalau yang di bawah itu yang bagian utuh 2 titik jenazah badan ya dari leher ke bawah dan kepala, dan ada daging kecil kita temukan tercecer di jalan. Oke, baik. Nanti kita coba langsung ke sana ya Pak ya? Iya. Oke. Udah. Iya, Di mana lokasi pastinya Pak? di persawahan di bawah. Suasana yang sangat sepi dan kebun yang dikelilingi oleh batang-batang pohon yang tinggi membuat suasana bercak kala darah itu dari sana. semakin menegangkan. Sampai sini masih ada darah, bercak darahnya Pak waktu kemarin kejadian. Ada di sini yang kita polisren. Oh, yang ini? Iya. Kami Oke. pun menelusuri tempat ditemukannya tubuh Raffi kala itu. Tampaknya pelaku sengaja menyembunyikan tubuh Raffi di dalam semak belukar agar perbuatannya tidak diketahui Di sini ya? masyarakat sekitar. Jenazah korban Bapak temukan di? Dan inilah tempat penemuan jasad Raffi kala itu. Ya. Lokasi penemuan tepat di sini ya Pak Ya, ya? tepat di sini. Ini ditutupi rumput, hanya kelihatan kaki korban. Oke, sementara bagian tubuh lainnya? Sebagian untuk bagian kepala kita temukan di sebelah sana. Oh, jadi di apa namanya cukup Ya, jauh ya Pak ya? 100 meter lah. Oh, sekitar 100 meter dari Iya. sini. Kejadian itu pada hari Kamis tanggal 3 Maret. Kita mendapatkan informasi bahwa ada penemuan mayat sekitar jam 7. Kemudian pada saat itu, kemudian hasil keterangan di TKP bahwa anak ini si Raffi dan Sanjaya ini keluar dari rumah pada saat jam subuh. Nah, kejadian pembunuhan hingga mutilasi tersebut terjadi di jam berapa? Pengakuan tersangka pada saat interogasi awal itu sekitar jam 5:30 karena posisinya masih gelap. Kami pun melanjutkan perjalanan ke lokasi ditemukannya potongan bagian kepala Raffi yang lokasinya cukup jauh dari tempat ditemukannya jasad Raffi. Ini sepi sekali ya Pak ya, jauh dari pemukiman warga. Kejadian ditemukan di mana Pak? Tales. Tadi. Tepat di sana ya? Iya. Oke. Waktu itu kondisinya bagaimana Pak? Mungkin tidak dijelaskan secara spesifik, tapi Keadaan seperti kepala, apa penemuannya? Mukanya ke bawah, ngadep ke lumpur. Posisi kepala. Oh, kemudian langsung diidentifikasi Iya. dan Dibawa ke Rumah Sakit Umum Sekadan. Oke. Berhasil diidentifikasi ya Pak ya? Iya, berhasil. Oke. Pak, sebetulnya itu ketika kejadian kemarin ya Pak ya, korban ini sendiri atau bagaimana Pak? Korban ini bersama 2 orang rekannya. Oh, jadi total 3 orang bersama Iya. dengan korban Iya, waktu di sini ya? 3 orang. 3 orang itu memang ada di lokasi saat kejadian atau bagaimana? Kalau keterangannya korban itu kan cari durian informasinya, dan mereka berpisah cari ke lokasi masing-masing gitu. Oh, jadi Ya, korban itu di sini lokasinya ya? ya di sini tapi posisi kebun durian kan luas. Nah, mereka cari durian
sendiri-sendiri. Oh, mencar-mencar begitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa ketika kejadian korban di lokasi ini sendirian ya? Iya, korban sendirian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kanit atas waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Semoga sehat selalu. Kita ketemukan fakta berikutnya. Temuan polisi akan jasad Raffi kala itu ternyata ditemukan pertama kali oleh warga yang diketahui belakangan merupakan pemilik kebun durian ini. Adli yang kala itu sedang mencari anaknya di kebun durian sangat terkejut dengan informasi yang disampaikan oleh anaknya yang saat itu mengaku melihat darah berada di kebun milik orang tuanya. Secara jelas dan detail, Adli menceritakan kisahnya kepada tim fakta bagaimana dirinya ketika itu menemukan darah di atas tanah kebun duriannya. Awalnya saya nyusul anak karena anak semalaman kan nunggu duren, sengaja ditunggu. Jadi begitu saya sampai gubuk, di gubuk nggak ada, rupanya dia langsung nengok duren yang di sini. Nah, dia manggil saya karena dia melihat ceceran darah yang cukup banyak di sini. Oh, di sini? Iya. Itu anak Pak Adli? Iya. Oke. Nah, setelah Setelah itu? saya kesini ketemu dia, Pak ini darah banyak. Nah, saya selusuri darah itu sampai ke bawah. Apa yang Bapak temukan selain itu, Dua irisan daging. Dua irisan daging kira-kira 2 cm lah, panjang sekitar 3 cm, itu 2 biji, dua iris ya. Sudah itu 2 tumpukan darah. 2 tumpukan darah yang banyak. Setelah saya selusuri ke sana belum terlihat apa-apa. Nah, kebetulan ada tukang aren yang deres aren. Saya tanyakan, di rawa ini ada yang bekas lewat enggak? Kata tukang aren kemarin enggak ada. Saya coba ke sana, saya lihat mayat. Dan itu langsung saya laporkan. Jadi saya belum tahu tanpa kepala itu belum tahu. Setelah saya sebujur mayat aja baru saya laporkan aparat desa sama polisi ya. Oke, nah Pak Adli waktu itu kan sempat dapat informasi dari anak Pak Adli ya? Iya. Anak Pak Adli waktu itu ada di sini jam Ada berapa sih Pak? Mulai dari sore, dari mulai dari maghrib sore. itu memang udah nunggu durian yang jatuh. Nah, pagi karena agak jauh dari gubuk, dia belum mencarinya pagi. Nah, sampai sini dilihat tumpukan darah sudah banyak berceceran. Oke, selain itu apa aja Pak yang diceritakan anak Pak Andi? Siapa Pak nama anak Pak Andi? Lingkar. Lingkar. Oke, Iya. apa saja yang diceritakan Lingkar Pak? Diceritakan Lingkar bahwa semalam mereka dengar jeritan orang minta tolong berteriak-teriak di arah belakang gubuk katanya. Oh, itu cerita dari Lingkar, Iya, anak dari Pak Andi. Lingkar, iya. Oke, terus waktu pas ngedenger gimana tuh Pak setelah itu? Teman anak itu ketakutan, nangis gara-gara dengar teriakan sama orang minta tolong itu dia menangis. Itu suara seperti apa sih Pak? Bisa nggak digambarin Pak? Suara menurut anak, Iya. cerita anak, suara teriakan minta tolong sama jeritan waktu ketika digerek itu, digorok itu katanya seperti hewan. Katanya. Oh, terdengar itu Iya, suaranya Pak? terdengar karena nggak jauh dari gubuk. Pak Adli itu memang setiap harinya di sini? Setiap hari, Oh, kenapa Pak? Ngapain di sini? ya berkebun, ini kan kebun kita. Jadi Oh, saya ini kebun Pak Adli? iya, kebun Oke. kita. Jadi setiap hari kesini kita lihat tanam tumbuh kita termasuk duku, durian, kita pantau kelapa. Adli pun membenarkan jika Khairul Anwar merupakan orang yang menjaga kebun duriannya. Nah, Bapak berarti mengenal pelaku tidak, Pak? Karena kan informasi di luar sana pelaku bekerja di sini sebagai Iya. penjaga kebun, itu Iya. betul, Pak? Benar. Oh, Orang tua pelaku itu kita serahkan kebun di sana, kebun lada. Kebun lada itu udah berjalan hampir 7 tahun dia merawatnya. Dan kebetulan di kebun lada itu ada durian sekitar 7 batang. Memang kita serahkan mereka suruh tunggu gitu. Oh, oke. Nah, Pak, selama mengenal pelaku itu gimana, Pak? Bersama dengan keluarga juga atau Kalau- ayah dari pelaku? Kalau sama kami fine-fine aja, baik-baik aja. Sudah lama pelaku kerja di sini? Sudah lama. Berapa Orang tua pelaku hampir 7 tahun. Oh, Memang sama ya? Iya, Hampir udah lama. 7 tahun. Iya, memang kita serahkan satu bidang kebun itu khusus kebun lada, ada durian sama dukunya yang di sebelah timur. Oke. Nah, itu pertama kali pelaku kerja di sini tuh gimana ceritanya, Pak? Ya karena latar belakang mereka ya keadaan, jadi udah kita
nggak ada kerjaan, dia memang pengen bertani, maka kita serahkan gitu. Kita diurus, nanti kita bagi hasilnya. Gitu. Oke. Nah, keseharian sering nggak ngobrol dengan pelaku kalau Pak Adli? Untuk saat udah hampir setahun ini kurang komunikasi karena kita kerja juga, jadi kurang komunikasi. Tapi kalau sebelumnya memang kita udah komunikasi sama dia. Oh, sebelumnya Iya, sempat ya sebelumnya. berarti. Iya, Nah, awal-awal. ketika berkomunikasi itu gimana sih, Pak? Cara berkomunikasinya lancar atau enggak? Gitu. Kalau untuk 3 tahun yang lalu lancar ya, lancar, dia baik, pendapat, cara berbicara dia, jawaban dia enak sama kita, saling tegur sapanya bagus, udah itu sama saling tolong menolong sama kami, terutama pribadi keluarga kami baik. Tidak ada permasalahan dengan warga sekitar, termasuk dengan Pak Adli, tidak Kalau pernah ada itu. yang terutama kalau untuk pihak keluarga kami tidak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan dia orangnya suka menolong kalau di keluarga kami, entah kalau keluarga yang lain, terutama kalau di keluarga kami suka menolong karena orang tuanya yang perempuan pun kadang kerja di rumah kita. Kalau terhadap ayah pelaku atau orang tua pelaku, bagaimana Baik. Pak komunikasinya? Tiap ini ketemu mereka, terutama ibunya kan sering kerja di rumah kita, jadi baik-baik. Oh, ke rumah Pak Adli? Iya, Oh, sebagai? ya kadang bantu gosok, Oke. bantu nyuci, Tidak ada permasalahan tidak apapun ada juga. permasalahan. Baik, terima kasih banyak Pak Adli ya atas Oke. waktunya Pak. Iya, Pak. Sampai ketemu lain waktu. Inilah gubuk di mana tempat Khairul Anwar beristirahat kala menjaga kebun durian milik Adli. Gubuk yang terbuat dari bambu yang berukuran tidak terlalu besar ini dikelilingi oleh pohon dengan ukuran batang yang sangat besar. Tak banyak barang milik Khairul Anwar yang kami temukan di sini. Dan di lokasi inilah Khairul Anwar diamankan oleh pihak kepolisian. Iya, di sini. Ada dugaan jika Khairul Anwar mengalami gangguan jiwa. Polisi yang sebelumnya telah mengantisipasi dengan menjaga rumah Khairul Anwar pun tak mampu untuk membendung amarah warga kala itu. Kemarahan warga semakin tak terkendali. Rumah milik orang tua Khairul Anwar menjadi sasaran amuk warga. Polisi pun sempat memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang keadaannya semakin tidak terkendali. Saat itu rumah Khairul Anwar sudah tidak lagi berpenghuni pasca kejadian tersebut. Bagian di sini juga mengalami rusak. Tidak hanya di sisi sini ya, tapi juga di bagian dalam. Kita coba menengok. Ada pecahan kaca yang
Perkenalkan, saya Gina Vita dari program Fakta. Saya Gina Vita dari program Fakta. Salam kenal Pak dengan Pak siapa Pak? Pak Anwar. Oh Pak Anwar. Kita boleh Pak ngobrol sebentar Pak Anwar? Pak Anwar kenal dengan Irul tidak sih Pak? Khairul Anwar? Kalau kenal ya kenal lah tetangga, tapi kan dia tertutup, nggak kenal nama kenal anu tapi nggak bebas itu. Oh, pernah tidak tapi berinteraksi dengan yang bersangkutan? Enggak. Tidak pernah. Kalau Dia dengan tertutup. keluarganya? Tertutup dan orang jarang gaul gitu. Orang meninggal aja dia nggak jarang keluar ngelayar. Jadi bagaimana kita mau temu gitu, mau anu. Pak, tapi sudah cukup lama tinggal di sini, ada tidak sih Pak misalnya kejadian-kejadian yang kemudian dilakukan oleh Irul yang mengganggu warga sekitar sini? Banyak. Banyak Pak? Iya. Apa aja itu Pak? Saya sumur saya waktu kemarau dulu tuh dimasukin bangkai kucing. Nah, barusan belum seminggu barusan terjadi dimasukin sampah-sampah anu apa nih kulit sabun kulit anu rinso. Iya. Bapak nanya nggak, kenapa kok sampai kayak gitu? Kalau tanya sama dia udah pernah ditanya anak saya. Jawabannya apa Pak? Mungkin saya masih sakit, saya nggak sadar katanya. Sekarang udah sadar katanya. Itu yang menyampaikan Irul? Iya. Oh, menyampaikan seperti itu? Jadi kita kan bingung dia anu ngomongin. Mungkin saya waktu itu masih sakit. Sakit apa? Sempat nanya nggak sih Pak? Dia nggak tahu, dia nggak tanya. Ada yang bisik-bisik katanya. Udah. Oh, Irul menyampaikan Iya. melakukan itu tadi membuang beberapa barang, misalnya sampah, kucing, Iya. ke sumur Bapak karena ada bisikan gitu. Kalau ditanyain waktu itu pas waktu dia masih sakit gitu, masih anu rasanya masih sakit apa. Jadi dia nggak sadar maksud dia kan. Oh, dia lagi nggak sadar kondisinya waktu itu. Kakak atau adiknya gitu juga tidak ada masalah sama sekali dengan warga sekitar sini. Bapaknya nggak ada, bapaknya kakaknya itu malah itu yang sakit, kakaknya itu yang sakit. Kakaknya Irul, Iya. pelaku. Iya, Oh, sakit apa Pak kalau boleh tahu? sakit jiwa. Oh, kakaknya Irul sakit jiwa. Iya. Sudah lama itu Pak? Udah lama, bahkan udah lama dan juga dicampurin tidurnya paling nular paling. Pak, terus dengar kemarin ada di pemberitaan ya, Irul sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka, itu gimana Pak? Sempet kaget nggak sih Pak? Oh, Atau iya. oh ya biasa aja? Nggak kaget sih, Kaget. kaget. Tapi itu kan termasuk yang marah-marah itu anu sih. Apa nih orang udah apa dari pihak apa nih diganggu-ganggu dia gitu loh. Iya, kalau keluarganya orang keluarga yang anu tuh orang perantauan, bahwa dua-duanya perantauan semua, pelaku tersangka, Oh, oke. bukan asli Raja Basa Lama. Informasinya kan sempat pelaku ini membongkar makam, itu betul nggak sih Pak Iya. informasinya? Betul itu? Bongkar makam pakai tangan, Oh gitu. makamnya Pak P3 di makamannya. Terus pamannya pelaku sempat bercerita juga nggak ke Bapak selama ini kok pelaku sering masukkan oli Iya, saya ke cerita. sumur. Pamannya cerita nggak alasannya Enggak, kenapa? Paman nggak tahu, dia nggak tahu. Oh. Dia bahkan bingung pamannya. Keluarga dia memang ada turunan, tanya. Turunan apa? Turunan gila, turunan apa. Itu yang disampaikan oleh pamannya, Iya. paman pelaku. Dia memang masih bingung, tanya dari mana dia kok kayak gitu. Terima kasih banyak Pak ya, Iya. sudah berbagi informasi ya Pak ya. Oke. Ini adalah rumah Raffi Danusanjaya, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Khairul Anwar, pria berusia 26 tahun. Kondisi rumah Raffi kini tak sebahagia biasanya. Suasana berduka dan kesedihan yang mendalam kini masih dirasakan keluarga besar Raffi Danusanjaya. Zubaidah, wanita yang melahirkan Raffi, hingga kini tak mampu menahan kesedihan atas kepergian putranya. Sedih, kesal, mungkin inilah yang dirasakan Zubaidah saat tim Fakta berkunjung ke kediaman almarhum Raffi. Ketika kami menemui sang ibu Raffi, wanita ini hanya bisa diam, berupaya menahan air mata yang tak keluar. Ya, ibu pengen sampai anak saya yang saya ingin minta balas sesuai dengan keanuan dia orang sama anak saya. Itu yang saya ingin. Sehukumlah setimpal lah gimana sakitnya rasa anak saya itu, mungkin juga saya minta anak itu harus sakit juga seperti luka anak saya.
Nggak apa-apa, ibu kalau pengen marah, pengen mengungkapkan, nggak apa-apa bu, ungkapin ke saya bu. Kalau ada pelaku di depan ibu, apa yang pengen ibu sampaikan? Ya saya pengen bunuh dia juga, seperti dia ngebunuh anak saya. Saya nggak kuat ngelihat anak saya, nggak kuat. Gimana dia orang merasa mengeluhkan anak saya, itu juga saya pingin rasa kayak gitu dia orang. Pengen bu, sekarang ini ketemu pelaku bu. Pengen sampai dia orang gituin anak saya. Apa salah anak saya? Meskipun kini Raffi sudah tidak ada di sisinya, namun kerinduan Zubaidah akan tingkah laku anaknya masih dirasakannya hingga kini. Apa sih bu yang paling dikangenin bu? Pengen meluk dia, pengen sama dia, pengen meluk dia, pengen melihat dia, pengen ngelihat dia tingkah laku dia di rumah ini. Kepada kami, Zubaidah pun menceritakan bagaimana Kamis pagi itu Raffi meninggalkan rumahnya. Zubaidah tak menyangka jika ada berita yang mengabarkan kepada dirinya ketika sang putra telah tewas di area kebun durian. Itu anak ibu atau almarhum pergi kemana sih bu waktu pagi-pagi itu bu? Dia itu bangunnya jam 5 kurang seperempat. Ya udah bu, ya katanya, mana pisau? Itu kata saya di lemari. Ya jalan ya bu, ya jangan pak siang-siangnya pi pulang. Iya katanya kayak gitu. Ya udah kata saya gitu, ayo nak kita ke pasar sekalian cari susu. Ya ayo pulang dari susu itu bapaknya bilang, mana Rapi lagi di ladang. Kenapa? Katanya Rapi itu udah mati kenapa? Mati katanya, kok bisa dia mati? Ya mati. Itulah yang tempat saya ngebayang, saya sampai ya Allah kata saya. Kaget tunggu pasti. Iyalah, bukannya kaget-kaget lagi, udah shock sayanya mikirin dia. Terus ibu langsung ke sana tuh bu ya? Ibu nggak keluar lagi, bapaknya yang ke sana. Kalau ibu ini memang nggak tahu rupa anak gimana, rupa anak saya nggak tahu gimana rupa dia, nggak lihat dia sama sekali jenazahnya anak saya itu, nggak lihat sama sekali jenazah anak saya itu, nggak lihat. Saya nggak kuat ya Allah, nggak kuat saya ngelihat jenazahnya anak saya itu. Muzakir yang merupakan paman almarhum tak menyangka jika keponakannya tewas dengan cara yang mengenaskan. Muzakir pun membagikan ceritanya kepada tim fakta bagaimana dirinya berupaya untuk menemukan bagian tubuh keponakannya. Kami bersama-sama dengan warga untuk mencari kepala sebenarnya karena jenazah memang udah dari pagi udah ditemukan. Dari subuh itu memang udah ditemukan, jadi kami mencari kepala dari korban. Ditemukan jam berapa itu Pak? Itu kurang lebih dari jam 9. 9 pagi ya? Iya, kalau kepalanya. Tapi kalau jenazahnya itu ditemukan sekitar jam setengah 7, jam 7. Dalam dirinya, Muzakir berpikir jika apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap keponakannya tidak murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau saya melihat kejanggalan itu, karena anak ini kan bukan diduga sih, memang terkenal di kampung ini, anak ini kan gila. Anak ini kurang waras. Nah, kenapa kalau memang dia ini kurang waras, dia ini saat kejadian. Nah, ini yang buat saya janggal. Di saat kejadian, dia bisa mutilasi ponakan saya, memisahkan kepalanya, membelah kepalanya, membelah perutnya. Kalau memang dia ini gila, apa dia ketemu untuk menyimpan potongan tubuh itu dengan rapi dan sebagainya. Nah, disitulah kecurigaan kami sekeluarga, bahkan masyarakat mencurigai pelakunya bukan satu, bukan menyebut pelaku ya, yang membantu untuk penyembunyian jenazah. Kini, Zubaidah tidak lagi bisa merasakan pelukan hangat dari sang anak yang telah tiada. Zubaidah hanya bisa pasrah terhadap apa yang telah terjadi kepada putra kesayangannya. Pihak keluarga hanya bisa berharap jika pelaku bisa dihukum seberat-beratnya atas apa yang telah dirinya lakukan kepada Raffi Danu Sanjaya. Usai ditangkap oleh pihak kepolisian, kini tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi berada di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung.
Inilah Khairul Anwar, pelaku pembunuhan terhadap Raffi Danu Sanjaya. Menurut keterangan yang disampaikannya kepada pihak kepolisian, perbuatan keji yang dilakukannya dikarenakan korban terlihat sedang melintas mencari buah durian yang jatuh di sekitar kebun durian yang ia jaga. Teka-teki apakah Khairul mempunyai gangguan kejiwaan seperti adanya kabar yang beredar. Hal ini masih terus didalami oleh pihak rumah sakit jiwa. Oke, jadi ada beberapa kriteria ya. Ada yang dikeluarkan oleh WHO, ada juga yang kalau kita melihat di Undang-Undang Kesua ya. Jadi secara garis besar dikomunikasikan yang bersangkutan itu gangguan jiwa apabila ada distres dan disabilitas. Distres itu ada gangguan terkait dengan fungsi, kemudian adanya keterbatasan terkait dengan fungsi kejiwaan itu sendiri, makanya disebut distres dan disabilitas tersebut. Nah, dan yang harus kita nilai juga apakah gangguan tersebut menyebabkan yang bersangkutan ini tidak mampu bertanggung jawab atau tidak dapat mengendalikan perilakunya dikarenakan gangguan kejiwaannya. Itu yang salah satu juga yang kita nilai. Jadi nggak semua gangguan orang dengan gangguan jiwa dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol perilakunya atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bagi Tendri, pemeriksaan kejiwaan Khairul Anwar masih bisa dilanjutkan setelah melewati pemeriksaan selama 14 hari jika memang dirasa ada yang kurang dalam pemeriksaan tersebut. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada peraturan menteri yang membuat batasan waktu ya, jadi 1 sampai 14 hari. Kalau memang itu kurang baru bisa kita tambah ya, seandainya kita merasa banyak data yang belum kita dapat. Jadi sampai saat ini sebagian data sudah kita peroleh. Tapi kan tadi yang sampaikan, kita harus mengukur juga kemungkinan apakah dia berpura-pura dan segala macam. Nah, itu kan harus kita ukur atau kita lakukan pengukuran dalam waktu yang cukup ya, untuk menghindari kemungkinan adanya manipulasi dari pasien itu sendiri. Hari-hari Khairul Anwar ke depan harus ia jalani di rumah sakit jiwa ini, dan dirinya pun masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Hingga kini, Kepolisian Resor Lampung Timur masih terus mendalami motif pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Nasution, mengklaim jika pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dikarenakan sangat merespon dengan baik ketika dimintai keterangannya. Ya, kalau pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, ya dia bisa menjawab, nyambung. Artinya kalau secara ngobrol biasa atau interogasi tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa tersebut. Makanya, tapi karena ada informasi dari masyarakat, nah kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan. Ada yang cukup mengejutkan bagi tim fakta ketika Kapolres Lampung Timur menyebutkan ada saksi baru yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dalam perkembangan, ada satu saksi baru ternyata melihat langsung kejadian pada saat korban itu dibunuh. Nah, pada saat kejadian dia sempat mendengar ada omongan, saya cuma bercanda aja kok bang. Kemudian dia melihat langsung tersangka ini nusuk korban dari belakang. Ketika kemudian korban ini ditusuk oleh pelaku dari belakang, apa yang setelah itu terjadi, Pak? Tersangka menyeret korban dengan memegang kakinya, membawa badannya itu ke semak-semak bawah. Namun jelas lehernya belum terpotong. Oke, setelah itu kemungkinan baru lehernya dipotong. Menurut Zaki Nasution, motif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah karena pelaku merasa tersinggung terhadap perlakuan korban pada dirinya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, memang pelaku ini merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan korban. Nah, kemudian dia langsung merebut pisaunya korban dan menusukkan. Bagi kami sebagai penyidik meragukan adanya gangguan jiwa karena tindakan dia yang berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Secara tanya jawab, kita minta keterangan nyambung. Kita tanya apa, bisa dia jawab dan ya cocoklah keterangannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memajukan ke pengadilan. Dan memang dalam undang-undang pun yang dapat
nyatakan orang ini gangguan jiwa atau tidak, itu ya hakim tersebut. Betul. Untuk ancaman hukuman Pak terakhir? Ancaman hukuman tetap undang-undang yang kita gunakan, Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidananya 15 tahun penjara maksimal. Miris dan prihatin. Inilah suasana kebatinan yang kami rasakan ketika meliput secara langsung peristiwa ini. Menjadi pertanyaan saya dan Anda tentunya pemirsa, bagaimana seorang pelaku ini tega membunuh hingga memutilasi korban berusia 11 tahun? Apakah memang pelaku memiliki gangguan kejiwaan? Inilah yang masih kami tunggu, informasi dan juga hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Tapi pihak kepolisian memastikan kepada kami bahwa apapun itu hasilnya, baik nantinya pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, polisi memastikan bahwa proses hukum terhadap peristiwa ini tetap berlangsung. Bahkan kemarin pihak kepolisian menyebutkan ancaman hukuman terhadap pelaku yaitu 15 tahun penjara. Apakah ancaman hukuman ini sudah memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban? Yang menjadi harapan kami dan kita semua tentunya pemirsa, bahwa proses hukum yang nantinya diberlakukan terhadap pelaku bisa memberikan rasa keadilan seutuhnya bagi keluarga korban. Karena sejatinya sistem hukum dilahirkan dan juga diciptakan untuk memberikan rasa keadilan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One. Usai ditangkap oleh pihak kepolisian, kini tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi berada di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Inilah Khairul Anwar, pelaku pembunuhan terhadap Raffi Danu Sanjaya. Menurut keterangan yang disampaikannya kepada pihak kepolisian, perbuatan keji yang dilakukannya dikarenakan korban terlihat sedang melintas mencari buah durian yang jatuh di sekitar kebun durian yang ia jaga. Teka-teki apakah Khairul mempunyai gangguan kejiwaan seperti adanya kabar yang beredar. Hal ini masih terus didalami oleh pihak Rumah Sakit Jiwa. Oke, jadi ada beberapa kriteria ya. Ada yang dikeluarkan oleh WHO, ada juga yang kalau kita melihat di Undang-Undang Kesua ya. Jadi secara garis besar dikomunikasikan yang bersangkutan itu gangguan jiwa apabila ada distres dan disabilitas. Distres itu ada gangguan terkait dengan fungsi, kemudian adanya keterbatasan terkait dengan fungsi kejiwaan itu sendiri, makanya disebut distres dan disabilitas tersebut. Nah, dan yang harus kita nilai juga apakah gangguan tersebut menyebabkan yang bersangkutan ini tidak mampu bertanggung jawab atau tidak dapat mengendalikan perilakunya dikarenakan gangguan kejiwaannya. Itu yang salah satu juga yang kita nilai. Jadi nggak semua gangguan orang dengan gangguan jiwa dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol perilakunya atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bagi Tendri, pemeriksaan kejiwaan Khairul Anwar masih bisa dilanjutkan setelah melewati pemeriksaan selama 14 hari jika memang dirasa ada yang kurang dalam pemeriksaan tersebut. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada peraturan menteri yang membuat batasan waktu ya, jadi 1 sampai 14 hari. Kalau memang itu kurang baru bisa kita tambah ya, seandainya kita merasa banyak data yang belum kita dapat. Jadi sampai saat ini sebagian data sudah kita peroleh. Tapi kan tadi yang sampaikan, kita harus mengukur juga kemungkinan apakah dia berpura-pura dan segala macam. Nah, itu kan harus kita ukur atau kita lakukan pengukuran dalam waktu yang cukup ya, untuk menghindari kemungkinan adanya manipulasi dari pasien itu sendiri. Ini adalah rumah Raffi Danu Sanjaya, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Khairul Anwar, pria berusia 26 tahun. Kondisi rumah Raffi kini tak sebahagia biasanya. Suasana berduka dan kesedihan yang mendalam kini masih dirasakan keluarga besar Raffi Danu Sanjaya. Zubaidah, wanita yang melahirkan Raffi, hingga kini tak mampu menahan kesedihan atas kepergian putranya. Sedih, kesal,
Mungkin inilah yang dirasakan Zubaidah saat tim fakta berkunjung ke kediaman almarhum Raffi. Ketika kami menemui sang ibu Raffi, wanita ini hanya bisa diam, berupaya menahan air mata yang tak keluar. Ya, ibu pengen sampaikan anak saya yang saya ingin minta balas sesuai dengan keanuan dia orang sama anak saya. Itu yang saya ingin. Sehukum lah, setimpal lah. Gimana sakitnya rasa anak saya itu, mungkin juga saya minta anak itu harus sakit juga seperti luka anak saya. Gak apa-apa, ibu kalau pengen marah, pengen mengungkapkan, gak apa-apa bu, ungkapin ke saya bu. Kalau ada pelaku di depan ibu, apa yang pengen ibu sampaikan? Ya, saya ingin bunuh dia juga seperti dia ngebunuh anak saya. Saya nggak kuat ngelihat anak saya, nggak kuat. Gimana dia orang merasa ngeluhkan anak saya itu juga saya pingin rasa kayak gitu dia orang. Pengen bu, sekarang ini ketemu pelaku bu. Pingin sampai dia orang gituin anak saya. Apa salah anak saya? Meskipun kini Raffi sudah tidak ada di sisinya, namun kerinduan Zubaidah akan tingkah laku anaknya masih dirasakannya hingga kini. Apa sih bu yang paling dikangenin bu? Pingin meluk dia, pingin sama dia. Pingin meluk dia, pingin melihat dia. Pingin ngelihat dia tingkah laku dia di rumah ini. Kepada kami, Zubaidah pun menceritakan bagaimana Kamis pagi itu Raffi meninggalkan rumahnya. Zubaidah tak menyangka jika ada berita yang mengabarkan kepada dirinya ketika sang putra telah tewas di area kebun durian. Itu anak ibu atau almarhum pergi kemana sih bu waktu pagi-pagi itu bu? Dia itu bangunnya jam 5 kurang seperempat. Ya udah bu, ya katanya, mana pisau? Itu kata saya di lemari. Ya jalan ya bu, ya jangan pak siang-siangnya pi pulang. Iya katanya kayak gitu. Ya udah kata saya gitu, ayo nak kita ke pasar sekalian cari susu. Ya ayo pulang dari susu itu bapaknya bilang, mana Raffi lagi di ladang. Kenapa katanya Raffi itu udah mati kenapa? Mati katanya, kok bisa dia mati? Ya mati. Itulah yang tempat saya ngebayang, saya sampai ya Allah kata saya. Kaget dong pasti ibu. Iyalah bukannya kaget-kaget lagi, udah shock sayanya mikirin dia. Terus ibu langsung ke sana tuh bu ya? Ibu nggak kuat lagi, bapaknya yang ke sana. Kalau ibu ini memang nggak tahu rupa anak gimana, rupa anak saya nggak tahu gimana rupa dia, nggak lihat dia sama sekali jenazahnya anak saya itu, nggak lihat sama sekali jadi anak saya itu, nggak lihat. Saya nggak kuat ya Allah, nggak kuat saya ngelihat jenazahnya anak saya itu. Muzakir yang merupakan paman almarhum tak menyangka jika keponakannya tewas dengan cara yang mengenaskan. Muzakir pun membagikan ceritanya kepada tim fakta bagaimana dirinya berupaya untuk menemukan bagian tubuh keponakannya. Kami bersama-sama dengan warga untuk mencari kepala sebenarnya karena jenazah memang udah dari pagi udah ditemukan. Dari subuh itu memang udah ditemukan, jadi kami mencari kepala dari korban. Ditemukan jam berapa itu pak? Itu kurang lebih dari jam 9. 9 pagi ya? Iya kalau kepalanya. Tapi kalau jenazahnya itu ditemukan sekitar jam setengah 7, jam 7. Dalam dirinya Muzakir berpikir jika apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap keponakannya tidak murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau saya melihat kejanggalan itu karena anak ini kan bukan diduga sih, memang terkenal di kampung ini anak ini kan gila, anak ini kurang waras. Nah, kenapa kalau memang dia ini kurang waras, dia ini saat kejadian. Nah, ini yang buat saya janggal. Di saat kejadian dia bisa mutilasi ponakan saya, memisahkan kepalanya, membelah kepalanya, membelah perutnya. Kalau memang dia ini gila, apa dia ketemu untuk menyimpan potongan tubuh itu dengan rapi dan sebagainya. Nah, disitulah kecurigaan kami sekeluarga, bahkan masyarakat mencurigai pelakunya bukan satu,
bukan menyebut pelaku ya, yang membantu untuk penyembunyian jenazah. Kini, Zubaidah tidak lagi bisa merasakan pelukan hangat dari sang anak yang telah tiada. Zubaidah hanya bisa pasrah terhadap apa yang telah terjadi kepada putra kesayangannya. Pihak keluarga hanya bisa berharap jika pelaku bisa dihukum seberat-beratnya atas apa yang telah dirinya lakukan kepada Raffi Danu Sanjaya. Hari-hari Khairul Anwar ke depan harus ia jalani di rumah sakit jiwa ini, dan dirinya pun masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Hingga kini, kepolisian Resor Lampung Timur masih terus mendalami motif pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Nasution, mengklaim jika pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dikarenakan sangat merespon dengan baik ketika dimintai keterangannya. Ya, kalau pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, ya dia bisa menjawab, nyambung. Artinya kalau secara ngobrol biasa atau interogasi tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa tersebut. Makanya, tapi karena ada informasi dari masyarakat, nah kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan. Ada yang cukup mengejutkan bagi tim fakta ketika Kapolres Lampung Timur menyebutkan ada saksi baru yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dalam perkembangan, ada satu saksi baru ternyata melihat langsung kejadian pada saat korban itu dibunuh. Nah, pada saat kejadian dia sempat mendengar ada omongan, saya cuma bercanda aja kok bang. Kemudian dia melihat langsung tersangka ini nusuk korban dari belakang. Ketika kemudian korban ini ditusuk oleh pelaku dari belakang, apa yang setelah itu terjadi, Pak? Tersangka menyeret korban dengan memegang kakinya, membawa badannya itu ke semak-semak bawah. Namun jelas lehernya belum terpotong. Setelah itu kemungkinan baru lehernya dipotong. Menurut Zaki Nasution, motif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah karena pelaku merasa tersinggung terhadap perlakuan korban pada dirinya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, memang pelaku ini merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan korban. Nah, kemudian dia langsung merebut pisaunya korban dan menusukkan. Bagi kami sebagai penyidik meragukan adanya gangguan jiwa karena tindakan dia yang berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Secara tanya jawab, kita minta keterangan nyambung. Kita tanya apa, bisa dia jawab dan ya cocoklah keterangannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memajukan ke pengadilan. Dan memang dalam undang-undang pun yang dapat nyatakan orang ini gangguan jiwa atau tidak itu ya hakim tersebut. Betul. Untuk ancaman hukuman, Pak, terakhir? Ancaman hukuman tetap undang-undang yang kita gunakan, Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidananya 15 tahun penjara maksimal. Hari-hari Khairul Anwar ke depan harus ia jalani di rumah sakit jiwa ini, dan dirinya pun masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Hingga kini, kepolisian Resor Lampung Timur masih terus mendalami motif pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Nasution, mengklaim jika pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dikarenakan sangat merespon dengan baik ketika dimintai keterangannya. Ya, kalau pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, ya dia bisa menjawab, nyambung. Artinya kalau secara ngobrol biasa atau interogasi tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa tersebut. Makanya, tapi karena ada informasi dari masyarakat, nah kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan. Ada yang cukup mengejutkan bagi tim fakta ketika Kapolres Lampung Timur menyebutkan ada saksi baru yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dalam perkembangan, ada satu saksi baru ternyata melihat langsung kejadian pada saat korban itu dibunuh. Nah, pada saat kejadian dia sempat mendengar ada omongan, saya cuma bercanda aja kok bang. Kemudian dia melihat langsung tersangka ini nusuk korban dari belakang. Ketika kemudian korban ini ditusuk oleh pelaku dari belakang, apa yang setelah itu terjadi, Pak? Tersangka menyeret
korban dengan memegang kakinya, membawa badannya itu ke semak-semak bawah. Namun jelas lehernya belum terpotong. Oke, Setelah itu kemungkinan baru lehernya dipotong. Menurut Zaki Nasution, motif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah karena pelaku merasa tersinggung terhadap perlakuan korban pada dirinya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, memang pelaku ini merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan korban. Nah, kemudian dia langsung merebut pisaunya korban dan menusukkan. Bagi kami sebagai penyidik meragukan adanya gangguan jiwa karena tindakan dia yang berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Secara tanya jawab, kita minta keterangan nyambung. Kita tanya apa, bisa dia jawab dan ya cocoklah keterangannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memajukan ke pengadilan. Dan memang dalam undang-undang pun yang dapat nyatakan orang ini gangguan jiwa atau tidak itu ya hakim tersebut. Betul. Untuk ancaman hukuman Pak terakhir? Ancaman hukuman tetap undang-undang yang kita gunakan, Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidananya 15 tahun penjara maksimal. Ini adalah rumah Raffi Danusanjaya, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh Khairul Anwar, pria berusia 26 tahun. Kondisi rumah Raffi kini tak sebahagia biasanya. Suasana berduka dan kesedihan yang mendalam kini masih dirasakan keluarga besar Raffi Danusanjaya. Zubaidah, wanita yang melahirkan Raffi, hingga kini tak mampu menahan kesedihan atas kepergian putranya. Sedih, kesal, mungkin inilah yang dirasakan Zubaidah saat tim fakta berkunjung ke kediaman almarhum Raffi. Ketika kami menemui sang ibu Raffi, wanita ini hanya bisa diam, berupaya menahan air mata yang tak keluar. Yang ibu pengen sampaikan, anak saya ingin minta balas sesuai dengan keanuan dia orang sama anak saya. Itu yang saya ingin. Sehukumlah setimpal lah, gimana sakitnya rasa anak saya itu, mungkin juga saya minta anak itu harus sakit juga seperti luka anak saya. Gak apa-apa, ibu kalau pengen marah, pengen mengungkapkan, gak apa-apa bu, ungkapin ke saya bu. Kalau ada pelaku di depan ibu, apa yang pengen ibu sampaikan? Ya, saya ingin bunuh dia juga seperti dia ngebunuh anak saya. Saya nggak kuat ngelihat anak saya, nggak kuat. Gimana dia orang merasa ngeluhkan anak saya itu juga saya pingin rasa kayak gitu dia orang. Pengen bu, sekarang ini ketemu pelaku bu. Pingin sampai dia orang gituin anak saya. Apa salah anak saya? Meskipun kini Raffi sudah tidak ada di sisinya, namun kerinduan Zubaidah akan tingkah laku anaknya masih dirasakannya hingga kini. Apa sih bu yang paling dikangenin bu? Pingin meluk dia, pingin sama dia, pingin meluk dia, pingin melihat dia, pingin melihat dia tingkah laku dia di rumah ini. Kepada kami, Zubaidah pun menceritakan bagaimana Kamis pagi itu Raffi meninggalkan rumahnya. Zubaidah tak menyangka jika ada berita yang mengabarkan kepada dirinya ketika sang putra telah tewas di area kebun durian. Itu anak ibu atau almarhum pergi kemana sih bu waktu pagi-pagi itu bu? Dia itu bangunnya jam 5 kurang seperempat. Ya udah bu, ya katanya, mana pisau? Itu kata saya di lemari. Ya jalan ya bu, ya jangan pak siang-siangnya pi pulang. Iya katanya kayak gitu. Ya udah kata saya gitu, ayo nak kita ke pasar sekalian cari susu. Ya ayo pulang dari susu itu bapaknya bilang, mana Raffi lagi di ladang kenapa? Katanya Raffi itu udah mati kenapa? Mati katanya, kok bisa dia mati? Ya mati. Itulah yang tempat saya ngebayang, saya sampai ya Allah kata saya. Kaget dong bu pasti. Iyalah bukannya kaget-kaget lagi, udah shock sayanya mikirin dia. Terus ibu langsung ke sana tuh bu ya? Ibu nggak kuat lagi, bapaknya yang ke sana. Kalau ibu ini memang nggak tahu rupa anak gimana rupa anak saya
Saya nggak tahu gimana rupa dia, nggak lihat dia sama sekali jenazahnya anak saya itu. Nggak lihat sama sekali jadi anak saya itu, nggak lihat. Saya nggak kuat, ya Allah, ya Allah. Nggak kuat saya ngelihat jenazahnya anak saya itu. Muzakir yang merupakan paman almarhum tak menyangka jika keponakannya tewas dengan cara yang mengenaskan. Muzakir pun membagikan ceritanya kepada tim fakta bagaimana dirinya berupaya untuk menemukan bagian tubuh keponakannya. Kami bersama-sama dengan warga untuk mencari kepala sebenarnya karena jenazah memang udah dari pagi udah ditemukan. Dari subuh itu memang udah ditemukan, jadi kami mencari kepala dari korban. Ditemukan jam berapa itu, Pak? Itu kurang lebih dari jam 9. 9 pagi ya? Iya, kalau kepalanya. Tapi kalau jenazahnya itu ditemukan sekitar jam setengah 7, jam 7. Dalam dirinya, Muzakir berpikir jika apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap keponakannya tidak murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau saya melihat kejanggalan itu, karena anak ini kan bukan diduga sih, memang terkenal di kampung ini, anak ini kan gila. Anak ini kurang waras. Nah, kenapa kalau memang dia ini kurang waras, dia ini saat kejadian. Nah, ini yang buat saya janggal. Di saat kejadian, dia bisa mutilasi ponakan saya, memisahkan kepalanya, membelah kepalanya, membelah perutnya. Kalau memang dia ini gila, apa dia ketemu untuk menyimpan potongan tubuh itu dengan rapih dan sebagainya. Nah, disitulah kecurigaan kami sekeluarga, bahkan masyarakat mencurigai pelakunya bukan satu, bukan menyebut pelaku ya, yang membantu untuk penyembunyian jenazah. Kini, Zubaidah tidak lagi bisa merasakan pelukan hangat dari sang anak yang telah tiada. Zubaidah hanya bisa pasrah terhadap apa yang telah terjadi kepada putra kesayangannya. Pihak keluarga hanya bisa berharap jika pelaku bisa dihukum seberat-beratnya atas apa yang telah dirinya lakukan kepada Raffi Danu Sanjaya. Usai ditangkap oleh pihak kepolisian, kini tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi berada di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Inilah Khairul Anwar, pelaku pembunuhan terhadap Raffi Danu Sanjaya. Menurut keterangan yang disampaikannya kepada pihak kepolisian, perbuatan keji yang dilakukannya dikarenakan korban terlihat sedang melintas mencari buah durian yang jatuh di sekitar kebun durian yang ia jaga. Teka-teki apakah Khairul mempunyai gangguan kejiwaan seperti adanya kabar yang beredar. Hal ini masih terus didalami oleh pihak rumah sakit jiwa. Oke, jadi ada beberapa kriteria ya. Ada yang dikeluarkan oleh WHO, ada juga yang kalau kita melihat di Undang-Undang Kesua ya. Jadi secara garis besar dikomunikasikan yang bersangkutan itu gangguan jiwa apabila ada distres dan disabilitas. Distres itu ada gangguan terkait dengan fungsi, kemudian adanya keterbatasan terkait dengan fungsi kejiwaan itu sendiri, makanya disebut distres dan disabilitas tersebut. Nah, dan yang harus kita nilai juga apakah gangguan tersebut menyebabkan yang bersangkutan ini tidak mampu bertanggung jawab atau tidak dapat mengendalikan perilakunya dikarenakan gangguan kejiwaannya. Itu salah satu juga yang kita nilai. Jadi nggak semua orang dengan gangguan jiwa dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol perilakunya atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bagi Tenri, pemeriksaan kejiwaan Khairul Anwar masih bisa dilanjutkan setelah melewati pemeriksaan selama 14 hari jika memang dirasa ada yang kurang dalam pemeriksaan tersebut. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada peraturan menteri yang membuat batasan waktu ya, jadi 1 sampai 14 hari. Kalau memang itu kurang baru bisa kita tambah ya, seandainya kita merasa banyak data yang belum kita dapat. Jadi sampai saat ini sebagian data sudah kita peroleh. Tapi kan tadi yang sampaikan
kita harus mengukur juga kemungkinan apakah dia berpura-pura dan segala macam. Nah, itu kan harus kita ukur atau kita lakukan pengukuran dalam waktu yang cukup ya untuk menghindari kemungkinan adanya manipulasi dari pasien itu sendiri.